wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliha, NPM 39 dari Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora dari jurusan Pendidikan Ekonomi IKI Budi Utomo Malang. Dalam video kali ini, saya akan menjawab tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi makro dalam bab uang dan institusi keuangan. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan uang giral dan uang kartal, bagaimana proses pembuatan atau penciptaannya, serta berikan contoh simulasinya. Pengertian uang giral dan uang kartal. Uang yang beredar di masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu uang giral dan uang kartal. Uang kartal merupakan uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan sebagai alat pembayaran yang sah. Di Indonesia, uang kartal bisa dibedakan menjadi dua, yakni uang logam dan uang kertas. Uang kartal juga bisa dijadikan sebagai alat tukar valuta asing, sedangkan uang giral merupakan uang atau dana yang disimpan di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara melalui giro pos, cek, atau wesel maupun surat berharga. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tak berwujud karena hanya berupa saldo. Proses pembuatan uang kartal. Uang kartal di Indonesia dikenal dengan sebutan rupiah. Bank Indonesia senantiasa memantau dan menghitung jumlah uang rupiah yang beredar di masyarakat dan uang kartal yang diedarkan. Dari sisi moneter, pemantauan tersebut ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas perekonomian, sedangkan secara fisik, pemantauan dilakukan untuk menjaga kecukupan uang rupiah sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat. Jumlah uang kartal yang diedarkan merupakan hasil perhitungan dari uang kertas dan uang logam yang dicetak dikurangi dengan jumlah persediaan uang yang berada di Bank Indonesia. Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran serta uang yang digunakan untuk penelitian oleh Bank Indonesia. Uang giral yang diedarkan tersebut meliputi uang yang berada di masyarakat dan uang yang berada di bank. Simulasi pembuatan uang kartal. Perum Peruri adalah salah satu-satunya perusahaan yang mampu dan diberi kewenangan oleh Bank Indonesia untuk mencetak uang kertas dan uang logam yang asli. Awal mula pembuatan uang adalah proses engraving, merupakan proses yang mencakup pembuatan desain dan gambar baku. Proses tersebut dilakukan oleh Peruri dengan rekomendasi gambar yang diberikan oleh Bank Indonesia. Setelah itu, yaitu proses offset printing, yaitu proses mencetak layaknya sablon di kedua belah sisi uang kertas. Setelah itu, proses intaglio printing, yang mana merupakan proses penyempurnaan dari proses offset printing. Di proses ini, mesin salah satunya akan mencetak warna hologram pada setiap uang. Setelah proses tersebut, pencetakan uang berlanjut ke proses penyimpanan dan inspeksi. Nah, dalam proses inspeksi ini akan diketahui mana uang yang layak beredar dan mana uang yang tidak bisa diedarkan. Proses selanjutnya adalah numbering atau pemberian nomor pada setiap uang yang telah dicetak. Kemudian kembali lagi diinspeksi manakala ada uang-uang yang salah cetak
dalam nomor seri. Setelah proses tersebut, barulah uang yang masih dalam lembaran kertas akan dipotong-potong menggunakan mesin dan akan di-pack. Manual finishing dilakukan oleh karyawan perum peruri yang bertugas untuk memeriksa, menyusun, dan menumpuk uang-uang tersebut yang akan selanjutnya dikirimkan ke Bank Indonesia. Proses pembuatan dan simulasi uang giral. Mekanisme penciptaan uang giral berawal ketika nasabah menyimpan dananya di bank dalam bentuk rekening tabungan, deposito, giro, atau rekening koran. Melalui transaksi ini, dana yang diterima oleh bank dapat disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah atau debitur, baik perorangan atau perusahaan. Simulasi penciptaan uang giral. Yang pertama, dalam proses kebocoran uang tunai. Salah satu faktor yang membatasi luasnya proses penciptaan uang adalah berlakunya kebocoran uang tunai, yaitu sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Seseorang yang menerima uang tidak selalu memasukkan semua uang tersebut ke dalam bank. Sebagian akan disimpan dalam rumah, dalam perusahaan, atau untuk dirinya sendiri. Efek kebocoran uang tunai ke atas proses penciptaan uang dapat dilihat dari mengubah pemisalan dalam gambaran proses penciptaan uang yang telah dikemukakan. Berdasarkan kepada pemisalan-pemisalan, Bank Umum 1 akan meminjamkan uang sebanyak 80 juta rupiah. Sekiranya bank itu menerima simpanan giral sebanyak 100 juta rupiah. Dalam gambaran itu dimisalkan bahwa uang sebanyak 80 juta rupiah yang dipinjamkan itu pada akhirnya akan masuk ke dalam Bank Umum 2. Ini berarti apabila Bank Umum 1 meminjamkan uang sebanyak 80 juta rupiah, hanya 72 juta rupiah saja yang akan disimpan ke Bank Umum 2. Dari tabungan giral ini, Bank Umum 3 akan menggunakan 14,4 juta rupiah sebagai cadangan, dan sisanya sebanyak 50 juta 67 rupiah dapat dipinjamkan. Dari jumlah ini, kelak hanya 51 juta rupiah saja yang disimpan ke Bank Umum 3. Maka dengan adanya kebocoran uang tunai, tabungan giral yang diciptakan oleh ketiga bank umum itu adalah 100 juta plus 72 juta plus 51 juta sama dengan 223,84 juta rupiah. Sedangkan apabila tidak terdapat kebocoran itu, seperti ditunjukkan dalam tabel 63, Bank Umum 1, 2, dan 3 menciptakan simpanan giral sebanyak 100 plus 80 plus 64 sama dengan 244 juta rupiah. Yang kedua, bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak. Faktor penting lain yang akan membatasi luasnya penciptaan uang adalah keinginan akan membatasi luasnya penciptaan uang adalah keinginan bank untuk membuat cadangan atas tabungan giral yang lebih besar daripada ditetapkan oleh peraturan perbankan. Apabila bank umum dalam contoh di atas bukan mempertahankan cadangan sebesar 20% tetapi sebesar 25%, maka tabungan giral yang akan tercipta bukanlah sebesar 500 juta, tetapi hanya sebesar 400 juta rupiah. Nilai ini dapat diperoleh jika menggunakan persamaan D sama dengan S per R atau 100 per 0,25 sama dengan 400.
Sebab penting lain yang akan mendorong untuk bank umum untuk mempertahankan cadangan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan bank sentral adalah karena kekurangan peminjam-peminjam yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Maka pimpinan bank merasa adalah lebih baik untuk menahan uang tersebut di bank dari meminjamkannya, kalau pada akhirnya uang itu dapat dikembalikan oleh para peminjamnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.